Oke, kalau kita mulai bahas soal kasusnya Erika dan juga Mr. P, ya mungkin gak asing lagi lah buat kalian ya soal kasus ini, bahwa mungkin pertanyaan banyak orang ya Erika sendiri sih sudah mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Namun dari kesalahan tersebut yang paling penting adalah di mana ketika sosok tersebut itu mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan mau belajar tentunya ya gitu. Apalagi ini mengenai sebuah nyawa ya gitu, sebuah anak gitu. Apakah mungkin si Erika ini akan tega gitu ya? Ibaratnya yang sudah sering kita dengar adalah kenapa Erika tidak melakukan aborsi saja gitu ya? Dan jawabannya ada di sebuah podcast dari platform besar milik Deddy Corbuzier, bahwa di situ dia menjelaskan alasan kenapa dia tidak mau untuk menggugurkan janinnya gitu ya. Nah, alasan terbesarnya Erika memilih hal tersebut adalah ya karena dia tidak mau menambah sebuah dosa yang mungkin selama hidupnya sejauh ini dengan gaya hidupnya, bahkan brandingan Queen of Party itu ya itu pasti kita udah tahu lah ya gitu. Itu adalah sebuah branding yang disematkan oleh para netizen yang sejauh ini Queen of Party adalah Erika gitu. Kita nggak bahas soal itunya, yang jelas ini adalah pilihan terbaik menurut aku ya gitu, bahwa ketika kita memutuskan atau kita melakukan sebuah kesalahan, yang paling penting adalah kita harus belajar dari kesalahan tersebut gitu ya. Dan ya yang kita tahu mungkin ya dari perspektif dan juga cara pandang Erika sendiri, bahwa dia begitu pesimis akan karirnya ke depan ya. Mungkin karirnya akan hancur setelah dia speak up gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya pada kenyataannya yang dukung Erika begitu banyak gitu ya. Kita akan bahas soal Mr. P. Ini adalah sebuah sosok yang mungkin aku akan tayangkan ya videonya. Yang diduga ini adalah seorang yang diduga menjadi bapak dari atau ayah dari anak yang dikandung Erika saat ini. Berikut adalah sebuah permintaan maaf katanya ya, dan sebuah klarifikasi dari Mr. P. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Ya, ini klarifikasinya cukup panjang. Mari kita tonton Awal mulanya bersama-sama. ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Saya live TikTok, Erika give saya, kemudian kita lanjut DM-an. Setelah lanjut DM-an itu lama, kita lost kontak lagi, tidak ada kontak sama sekali sampai di bulan November kemarin saya dan Erika janjian untuk main biliar di Cubic Billiard Senci. Cubic ya, mungkin Cubic ya, pokoknya yang biliar di Senci. Di sana kita minum-minum, teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi, dan sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol. Saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi, dia minum pasti mabuk banget. Dari sana lanjut lagi dari sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi, ke Swill House, keluar dari Swill House lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi karena aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika.
diajak pulang ke kediaman Erika, dibilang jangan pulang, kan aku di sini aja. Oke. Besokannya saya kan punya job di Batam. Besokan harinya saya berangkat ke Batam. Kita masih pada saat itu kita masih intens, cacatan kita masih intens, kita masih video call bareng gitu kan, kita masih video call bareng. Tiba-tiba Erika ini samperin aku, saya tidak tahu. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Selesai perform itu minum juga. Pulang bareng. Esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Kok Batu Raja ya? Mana ya? Jambi. Esokan harinya saya berangkat ke Jambi. Esokan harinya itu saya berangkat ke Jambi, Erika pulang ke Jakarta. Kita flight berbeda. Tapi beberapa hari itu setelah itu kita masih intens chat-chatan, intens video call, hingga Erika ini saya rasa agak aneh. Agak anehnya kenapa tiba-tiba cuek. Yang awalnya udah makan apa ini tiba-tiba cuek. Saya coba tanya kenapa, jawab gak apa-apa. Oke, saya diam. Saya coba chat lagi, lama-lama nggak ada jawaban. Saya chat sampai bener-bener nggak ada jawaban. Akhirnya aku chat panjang, kamu nih kenapa sih sebenarnya, ngomong kalau ada apa-apa itu ngomong, coba jelasin ada apa. Di sana dia marah karena dia marah dengan alasan yang tidak jelas. Menurut saya itu ya ini tuh ada masalah apa sih, nggak jelas. Akhirnya saya cuma jawab dengan emot senyum. Ya sudah. Tiba-tiba setelah itu kita nggak ada kontak sama sekali. Di tanggal 30 Desember itu, 1 hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year, Erika telepon. Pertama nanya lagi apa. Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Dan saya Ya, tapi kenapa di awal-awal itu nggak langsung ngaku aja, atau memang kayak narasinya itu kayak seolah-olah sebelum ramai seperti sekarang ya, mungkin Mr. P ini nggak akan expect bahwa kasusnya ini itu bakal sebesar ini kali ya gitu, bahwa ketengilan yang sejauh ini kita lihat dari Mr. P itu bahwa dia juga apa ya, kalaupun misal nih ke depannya dia dihujat gitu, dia nggak akan peduli gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya dia juga bingung dan membuat klarifikasi ini dan meminta maaf gitu. Itu apa tuh? saya masih ada pekerjaan. Saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang. Tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, oke. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya. Saya jelaskan, Pak, ini hamil. Terus orang tua saya memutuskan, ya sudah ayo berangkat ke sana. Oke. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya.
kemudian orang tua saya ya bilang ya sudah jalanin aja. Oke, akhirnya kita jalanin. Setelah kita jalanin, kita berantem. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger, masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan panjang juga nih ya. Kita sambil baca komentar kali ya. Lalu kini kita akan baca sedikit komentar dari beberapa netizen yang semuanya hampir centang biru nih ya gitu. Coba. Gak ada panda-pandanya kata gitu. Malu-maluin orang Cindo, mungkin udah saatnya buka toko. Hello Panda, DJ Panda. Kungfu Panda, DJ Panda. Waduh. Lo klarifikasi apaan? Lo cuma ngulang apa yang diceritakan di podcast dengan extra story katanya gitu ya. Kemarin katanya makin banyak haters makin banyak duit katanya gitu ya. Sebelum itu kita mulai tonton video dari Mr. P ini, dimana dari komentar ini kemarin katanya makin banyak haters makin banyak duit ya. Coba. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen ujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gua deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Coba kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak loh. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh. Ya. Kayaknya dibalas sama DJ Bravi ya. As you wish bro katanya gitu ya. Bravi, Russell V-nya dan Fuji repost potongan live DJ Panda yang merasa tidak takut dihujat gitu ya. Ya, dibalas dengan dibalas oleh DJ Bravi ya tadi ya. As you wish bro katanya gitu. Ya. Itu yang mungkin tadi di-highlight oleh salah satu netizen melalui komentar tadi ya gitu. Oke, next comment ya. Ini gila sih, centang biru semua guys gitu. Rangkuman, ketemuan, mabok-mabokan, mabok-mabok padahal nggak doyan minum ke rumah Mbak R. Nggak boleh pulang soalnya mabok, berantem gara-gara kabel charger, lost contact, tiba-tiba dikabarin hamil, bilang ortu, tiba-tiba pulang DJ ke rumah Mbak R dengan alasan mau nemenin tapi bawa teman-teman, berantem lagi dikunciin, tiba-tiba orang cincin nelpon, teman-temannya pulang, dibukain pintu. Mbak R minta udahan, lanjut minta maaf ke saudara dan fans. Ya, terima kasih atas rangkumannya dari Mbak Adelia Wulandari ya, cukup mewakili dari isi dari klarifikasi tadi gitu ya. Next, bacot. Aku nggak suka gelai gitu. Waduh. Dari siapa lagi nih? Erika said, nasihat aja ya, kalau mau ngarang cerita boleh, asal pas buktinya keluar, kata gitu. Jangan diganti lagi ceritanya, nanti kelihatan banget pembohongnya. Udah gitu aja. Silakan lanjutkan ngarangnya mas, kata gitu. Oke. Wah, banyak. Bahkan ada komentar dari Fuji ya, awal-awal di postingnya ini gitu ya, sudahlah ya gitu. Intinya seperti itu yang terjadi. Nah, kenapa Erika? Ya, kalau tadi aku sedikit jelasin di intro tadi bahwa kenapa Erika memilih untuk speak up, karena Erika dari pengakuan di sebuah podcastnya milik Om Ded itu bahwa ada sebuah pengancaman bahkan aib dari Erika ini, yang tadinya Erika itu sudah mulai merilis dan ya sudahlah melupakan sosok ini, Mr. P ini, untuk tidak lagi ada di dalam kehidupan Erika, karena memang terakhir ketika mereka memutuskan untuk berpisah, dalam artian ya udah ya kita pisah dulu untuk saling introspeksi, tapi ternyata Mr. P ini itu katanya ya itu malah kayak lost contact aja, nggak pernah nanyain kabar Erika seperti apa gitu. Kalau memang ya gentle ya harusnya sebagai orang yang pernah dekat gitu ya,
tanya kabar kayak apa kabarnya segala macem gitu ya, malah itu berulah dengan video parodi nge-DJ lagi hamil ya bersama salah satu DJ juga yang kalian juga pasti nggak asing. Kemudian juga ini kayak yang nggak intens sih gitu ya, kayak Erika tuh ngerasa ada aja yang dilakukan oleh Mr. P ini untuk mengusik dari kehidupan Erika yang sudah mulai merilis akan hal ini. Ya sudahlah, life so must go on aja gitu. Maksudnya Erika juga sudah keputusan dia untuk ada sebuah decision bahwa dia akan memperjuangkan anak ini untuk membesarkan dan mau bertanggung jawab atas sebuah kesalahan ya gitu. Karena Erika sendiri mengakui bahwa dia itu ya nggak benar-benar juga, bahwa dia juga salah melakukan hal ini gitu. Dan dia juga mengakui sudah mengecewakan orang tuanya tentunya. Namun ketika Erika untuk memilih sendiri dan tenang bersama dengan bayinya gitu ya, membesarkan 9 bulan itu, Erika sama sekali tidak tenang karena ada beberapa poin-poin di mana Erika ini cukup gedek, di mana ketika Erika itu menerima sebuah informasi bahwa ada sebuah grup dari Mr. P ini dan juga fansnya dan anggotanya di dalam grup tersebut itu tidak sedikit, banyak sekali, bahwa sebuah aib dari Erika itu dirilis atau dibahas di grup tersebut. Bahkan juga ada sebuah ancaman yang kalian juga pasti udah tahu dari podcastnya Om Ded itu, bahwa ya itu yang membuat mental Erika itu kena gitu loh. Nah, bahkan poinnya adalah Erika ini sudah menerima ya gitu dengan berat hati tentunya, bahwa itikat bait yang ya Erika memilih untuk sendiri ketika itu, bahwa memang ada sebuah poin-poin yang secara personal itu tidak bisa ditoleransi, bahwa ketika nanti hubungan ini dilanjutkan itu pasti juga tidak akan bisa baik-baik saja. Itu ya menurut sudut pandang dari Erika ke depannya. Itu kenapa dia milih udahan. Tapi setelah udahan itu ya sudahlah. Itu kan ibaratnya kayak sebagai perempuan itu pasti itu ada sebuah pilihan yang sangat berat untuk Erika sendiri gitu ya, bahwa dia memilih untuk sendiri saja membesarkan anak ini. Kemudian kenapa masih diusik sampai sekarang ini, sampai kabar ini menjadi besar gitu, itu yang cukup disayangkan olehnya gitu. Ketika dia sendiri sudah ibaratnya udah hancur, kenapa harus ditambah-tambahin dengan dibumbu-bumbuin yang malah bikin Erika itu makin hancur gitu loh sebagai perempuan gitu ya. Itu yang cukup disayangkan sebenarnya gitu. Dan Erika sendiri tidak menuntut ya untuk si Mr. P ini harus tanggung jawab gitu, harus menikahinya atau harus bagaimana gitu ya. Karena keputusan Erika di awal mereka bertengkar ketika itu ya, bertengkar kemudian memutuskan untuk ya udah kita udahan, kita sendiri-sendiri aja dulu, itu udah cukup luar biasa untuk Erika sendiri memilih hal tersebut gitu. Ya sebagai laki-laki harusnya dia mikir ya gitu, bagaimana perasaan seorang perempuan ketika harus mengalami hal tersebut sendirian gitu loh. Pada waktu itu dia harus merasakan kesedihan dan kesakitan tersebut itu sendirian gitu ya, sebelum akhirnya Erika mau merilis hal tersebut melalui sahabatnya gitu ya, cerita ke sahabatnya, akhirnya ke keluarga, hingga akhirnya finalnya ketika dia mentalnya udah kena dan udah nggak kuat dan udah diubun-ubun banget ya, akhirnya memutuskan untuk speak up di sebuah podcast dari Om Ded kemarin gitu yang cukup menggemparkan ya. Pada saat aku membuat video ini, views dari podcast tersebut itu sudah ditonton sebanyak 12 juta views gitu ya, 12 juta penonton gitu. Itu cukup menyita perhatian gitu ya, bahwa Erika itu cukup pesimis bahwa karir ini akan hancur gitu ya ketika dia speak up hal ini gitu. Namun pada kenyataannya malah berbanding terbalik gitu ya, bahwa ternyata yang akan hancur dengan sebuah ketengilan video yang selama ini kita lihat ya sudah terlihat jelas gitu ya di awal-awal gitu. Gitu. Erika luar biasa sih, strong woman banget.